Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Asmaul Husna atau Al-Asma'ul Husna yang berjudul yaitu Aku Selalu Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu pengertian Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma yang artinya nama-nama dan husna yang artinya itu baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan yaitu nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termaktub dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahi asmaul husna, dan Allah itu memiliki nama-nama yang baik yaitu asmaul husna. Fad'uuhu biha, maka bermohonlah atau berdoalah biha dengan menyebut nama-namanya. Wadharul ladzina yulhiduna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang fi asma'ih, dalam menyebut nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di sini juga terdapat hadis riwayat Bukhari yang mana di situ dijelaskan bahwa ketika seseorang itu menghafal Asmaul Husna, maka akan mengantarkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Apakah hanya dengan menghafalkan saja? Nah, nanti kita bahas ya. Berisi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Jadi sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidatan, yaitu 100 kurang 1. Man ahsoha, barang siapa yang menghafalkannya, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Nah, jadi apakah kira-kira orang yang menghafal Asmaul Husna itu semuanya akan masuk surga? Nah, tentu saja tidak kesemuanya, karena menghafal Asmaul Husna itu juga harus diiringi dengan menjaganya. Dengan cara apa? Dengan cara menghindari perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah itu dalam Asmaul Husna. Baru seseorang tersebut akan insyaallah masuk surga. Berikutnya yaitu pembahasan Asmaul Husna yang pertama, karena kita tidak akan membahas 99 semuanya, tidak, tapi kita akan membahas hanya 7. Yang pertama yaitu Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak dimiliki kebaikan. Zat yang banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Nah, berasal dari kata karim ya. Al-Karim secara bahasa mempunyai arti maha mulia atau maha dermawan atau maha pemurah. Bisa kita artikan maha mulia, seringnya seperti itu, maha mulia. Al-Karim, maha mulia. Maka manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu apabila seseorang itu miskin dalam harta, karena kedermawanannya itu tidak hanya dari harta, melainkan meliputi segala hal, yaitu bisa kesehatan, ya, nikmat rezeki dan lain sebagainya. Rezeki maksudnya bisa makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya harus tetap bersyukur dan tidak boleh berputus asa. Ketika seseorang itu tidak miskin harta, dia kaya akan harta, lalu memiliki sifat dermawan yang itu termasuk dalam Asmaul Husna, tetapi juga tidak boleh sombong. Nah, itu maksudnya, maka manusia itu tidak boleh berputus asa dari kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu seseorang tersebut miskin maupun kaya. Berikutnya yaitu al-mu'min. Apa itu al-mu'min? Al-mu'min itu secara bahasa berasal dari kata aminah, yang artinya yaitu
pembenaran, keterangan hati atau aman. Jadi Allah itu Al-Mu'min, artinya maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama yaitu manusia. Dengan demikian hati manusia itu menjadi tenang. Maka seseorang yang beriman kepada Asmaul Husna Al-Mu'min harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya itu merasa aman dari gangguan lidah maupun tangannya. Gangguan lidah apa maksudnya? Artinya dari perkataan manusia, bisa menyakiti hati manusia yang lain. Dari tangan apa maksudnya? Artinya itu bisa melukai fisik, maka harus dijaga juga dengan baik. Memberi rasa aman kepada orang lain di sekeliling kita. Seperti itu contohnya ya, Al-Mu'min. Berikutnya Al-Wakil. Nah, apa itu Al-Wakil? Al-Wakil mengandung arti makna mewakili atau Allah itu maha pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara atau mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu urusan duniawi maupun akhirat atau ukhrawi, menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Nah, itu termaktub dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakila. Allah itu menciptakan segala sesuatu dan Allah pun dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Maka orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh Allah. Tapi tetap ketika kita berserah diri kepada Allah, ketika kita bertawakal kepada Allah, tetap di awal kita harus ikhtiar atau berusaha terlebih dahulu. Baru tawakal tu ala Allah, serahkan semuanya kepada Allah, percayakan semuanya kepada Allah. Fa insyaallah takdir kita, takdir yang diberikan oleh Allah ketika kita sudah berusaha, pasti akhirnya akan ada keberkahan, keindahan, kebahagiaannya. Ya, berikutnya yaitu Al-Matin. Apa itu maknanya Al-Matin? Al-Matin artinya adalah maha kukuh, yaitu maha sempurna dalam kekuatan dan juga kekukuhannya, yaitu kekukuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana memiliki rahmat dan juga azab, yang terbukti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini tiba kepada sasarannya, tidak ada yang bisa menghalangi. Demikian juga tidak ada kekuatan yang mampu mencegah namanya pembalasan dari Allah. Nah, itu maksud dari kekukuhan Allah atau Al-Matin ya. Maka akhlak kita terhadap sifat Al-Matin adalah dengan beristiqomah atau meneguhkan diri kita, meneguhkan pendirian kita, beribadah dengan kehusuan atau kesungguhan hati, terus berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama sehingga lebih kuat. Oh, kerjasama itu juga termasuk Al-Matin ya Bu, artinya? Iya, karena selama kita itu bisa bersatu padu, tentu kekuatan kita juga akan semakin kuat, semakin kokoh, seperti itu ya, dengan bekerja sama. Berikutnya yaitu Al-Jami. Al-Jami secara bahasa artinya yang maha pengumpul atau menghimpun. Penghimpunan ini berbagai macam bentuknya, yaitu mengumpulkan seluruh makhluknya yang beraneka ragam di muka bumi ini dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Itulah Al-Jami dimaksudkan kepada Allah ya. Jadi mengumpulkan kita semua di padang mahsyar ketika hari kiamat nanti. Itu termaktub dalam Quran surat Al-Imran ayat 9. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Jelas di situ dituliskan ya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya, yaitu nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan dengan siapa? Tentu dengan sesuai amal perbuatan kita. Ketika kita itu berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka di padang mahsyar pun kita akan bertemu dengan orang-orang yang baik pula. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi apabila kecenderungan hati kita itu terhimpun kepada orang-orang yang beriman, bertakwa, dan orang-orang yang soleh, maka di akhirat kelak kita juga akan dihimpunkan atau terhimpun dengan mereka. Berikutnya yaitu Al-Adl. Apa itu makna dari Al-Adl? Maha adil, yaitu keadilan yang mutlak, juga didasari oleh ilmu Allah, berasal dari kata adalah, yang artinya adalah
lurus dan sama. Di mana adilnya Allah itu sesungguhnya menempatkan manusia pada posisi yang sama, sederajat, yang tidak membedakan satu sama lain. Dibedakannya hanya melalui ketakwaan masing-masing. Jadi Allah Maha Adil kepada semua hambanya. Adil dalam kenikmatan segala sesuatu, baik itu rezeki, ya, kenikmatan kesehatan dan lain sebagainya. Dibedakannya hanya dari ketakwaannya saja. Allah Subhanahu wa taala hanya menghukum dan memberi sanksi kepada yang terlibat langsung, dan tidak ada istilah dosa turunan, hukum karma dalam syariat Islam. Nah, adanya itulah bukti Allah sebagai Al-Adl yang Maha Adil, karena tidak ada istilah hukuman turunan atau dosa turunan, di mana ketika anak berdosa artinya orang tua yang menanggung, atau ketika istri berdosa artinya suami yang menanggung, tapi itu adalah tanggungan masing-masing. Ketika orang tua sudah mengingatkan artinya itu tanggung jawab sendiri. Hukuman diterima sendiri. Tidak ada namanya hukum atau dosa turunan. Yang terakhir yaitu al-akhir. Al-akhir artinya yaitu Allah yang maha akhir, yang tidak ada satu apapun setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia maha kekal tatkala semua makhluknya itu hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Itu termaktub dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan akhir, dan yang zahir maupun yang batin, dan dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Maka orang yang mengesahkan al-akhir maka akan menjadikan Allahnya sebagai satu-satunya tujuan hidup. Tidak ada permintaan kepada selainnya, dan segala sesuatu kesudahan tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu sangat membenci ketika ada seseorang yang menduakannya atau berbuat syirik. Orangnya musyrik, perbuatannya syirik. Menduakannya yaitu dengan cara menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah. Cara kita untuk meneladani al-akhir dengan cara apa? Bertakwa, hanya mengesahkan Allah dan tidak berbuat syirik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ketika ada pertanyaan, silahkan langsung dituliskan kepada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.